Sejarah mencatat ada dua perang besar yang melibatkan negara-negara di beberapa benua sekaligus. Perang ini adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Santer terdengar bahwa akan ada 3 perang dunia yang terjadi selama peradaban manusia. Untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua sudah kejadian, tapi untuk Perang Dunia Ketiga masih menjadi misteri kapan bakal terjadi. Ketegangan antara Cina versus Amerika Serikat akhir-akhir ini juga berhasil bikin sejumlah pakar dan pemimpin negara khawatir akan menjadi penyebab pecahnya Perang Dunia Ketiga. Tapi kapan tepatnya waktunya, tidak ada yang tahu pasti. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa di dunia ini mesti ada perang segala? Bukankah akan lebih damai jika dunia berjalan tanpa perang sekalipun? Apalagi perang dunia. Bagi kalian yang suka menikmati teori konspirasi, kalian pasti yakin banget kalau semua bentuk perang mulai abad pencerahan sampai sekarang sebenarnya memang sudah menjadi bisnis bagi sekelompok kecil elit yang memang ingin mengendalikan negara atau dunia sekaligus. Perang Waterloo, perang Inggris dengan koloni mereka di Amerika, perang Napoleon Bonaparte dari Prancis dengan beberapa negara Eropa, dan masih banyak lagi perang-perang antar negara lainnya digunakan untuk mengontrol negara yang terlibat dalam perang. Sedangkan Perang Dunia I dan II digunakan untuk mengontrol seluruh dunia. Setidaknya demikianlah yang sering disebutkan dalam teori-teori konspirasi. Para elit mendanai pihak-pihak yang berperang melalui pinjaman berbunga yang disalurkan melalui bank-bank sentral, yang tentu saja bank-bank sentral ini sebelumnya sudah dimiliki oleh para elit terlebih dahulu. Baik yang menang maupun yang kalah, keduanya tetap membayar cicilan hutang plus bunga kepada bank sentral. Bagi pihak yang menang perang, mereka mendapatkan keuntungan berupa pembayaran ganti rugi atau restorasi kerusakan perang dari pihak yang kalah. Atau pihak yang menang akan mencaplok wilayah pihak yang kalah. Pihak yang kalah tetap harus mencicil hutangnya ke para elit. Tidak peduli mereka menderita karena kalah perang dan kehilangan banyak sumber daya yang bakalan digunakan untuk menebus hutang, hutang tetap harus dicicil sampai lunas, atau sebaliknya, aset negara mereka yang akan digunakan untuk menebusnya. Terdengar kejam, tapi memang begitulah. Sudah banyak pengarang buku yang menceritakan hal yang serupa, seperti dalam buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia, Illuminati volume 1-3 yang ditulis oleh Henry Makkau, dan masih banyak lagi sumber-sumber referensi lain yang menyatakan hal yang serupa. Kalian bisa baca sendiri selengkapnya. Sekolah mengajarkan, Perang Dunia Pertama disebabkan karena adanya praktek imperialisme atau penjajahan yang menyebabkan banyak negara-negara di Eropa saling berebut daerah jajahan, terjadinya persaingan senjata antar negara-negara penjajah, dan tewasnya Franz Ferdinand, yakni putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria yang menjadi penabuh genderang perang antar negara-negara yang terlibat. Terbunuhnya Franz Ferdinand menjadi penanda awal meletusnya Perang Dunia Pertama antara blok sekutu dan juga blok sentral. Setidaknya begitulah yang diajarkan di sekolah. Yang sebenarnya kalau kita pikirkan kembali saat dewasa begini, tentu akal sehat kita akan keheranan. Bagaimana bisa persaingan senjata dan terbunuhnya seorang kepala negara bisa memicu dunia berperang? Apakah ada tujuan khusus yang sebenarnya disembunyikan dari Perang Dunia Pertama ini? Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 sampai tahun 1918. Perang ini terjadi selama 4 tahun dengan menewaskan hampir 10 juta prajurit yang bertempur. Sekitar 21 juta orang terluka dalam perang ini. Perang Dunia I melibatkan 2 blok besar di dalamnya, yakni blok sekutu yang melawan blok sentral. Prancis, Britania Raya atau Inggris, dan seluruh wilayah jajahan Britania Raya tergabung dalam blok sekutu. Di 3 tahun awal Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Rusia ikut berperang membela blok sekutu sampai mengalami kehabisan uang akibat mendanai perang.
Kekaisaran Rusia pun sampai harus bubar akibat rakyat melakukan revolusi menentang kaisar mereka sendiri yang tidak tahan dengan krisis yang ditimbulkan akibat terlibat perang. Italia, Amerika Serikat, Rumania, Jepang, Arab Saudi, dan Yunani juga ikut berperang membela blok sekutu. Sedangkan di blok sentral ada Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki Ottoman yang bersatu melawan negara-negara blok sekutu. Perang sengit selama 4 tahun telah berhasil membuat tatanan dunia berubah, dan bisa jadi inilah yang menjadi salah satu tujuan sebenarnya diciptakannya Perang Dunia Pertama. Apa sajakah tujuan sebenarnya ini ya? Yang pertama, meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani atau Ottoman. Saat itu, Turki Ottoman menjadi kekhalifahan yang besar dan menguasai negara-negara di seluruh Jazirah Arab kecuali Saudi Arabia, termasuk Iran, Palestina, Suriah, hingga ke Afrika bagian utara seperti Mesir, Algeria, dan Libya. Turki Ottoman juga menguasai sebagian wilayah Eropa, mulai dari daratan Turki itu sendiri sampai ke wilayah Budapest. Singkatnya, Turki Ottoman saat itu adalah negara adikuasa yang besar. Celakanya, Turki Ottoman tidak berafiliasi dengan para elit bankir global karena sistem pemerintahannya adalah khilafah yang berlandaskan pada syariat agama Islam. Tentu saja, dalam syariat agama Islam tidak dibenarkan negara berhutang kepada bank sentral dalam bentuk pinjaman berbunga. Padahal di masa tersebut, para elit bankir global, terutama klan keluarga Rothschild, sedang gencar-gencarnya menjadikan seluruh negara di dunia bergantung pada sistem hutang berbunga kepada bank sentral. Rothschild sendiri telah berhasil membangun bank-bank sentral miliknya sebagai penyalur kredit dan pencetak uang untuk pemerintah di beberapa negara besar di Eropa dan juga di Amerika Serikat. Tapi, Turki yang berlandaskan syariat Islam tentu tidak akan mau negaranya dikendalikan suplai uangnya melalui bank sentral, apalagi dengan sistem hutang berbunga. Celakanya lagi, Turki telah menguasai daerah-daerah vital di benua Afrika dan Asia yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya minyak bumi. Lebih celaka lagi, Turki Ottoman juga menguasai Palestina. Padahal, para elit bankir global bertujuan menjadikan Palestina sebagai rumah bagi para bangsa Yahudi, sehingga jauh-jauh hari mereka telah membuat gerakan Zionisme, yakni gerakan mengembalikan bangsa Yahudi yang berdiaspora di benua Eropa kembali ke tanah perjanjian mereka di Yerusalem, Palestina. Bukankah hal-hal di atas menjadi penyebab yang masuk akal? Mengapa Turki Ottoman harus dihancurkan? Biar mampus sekalian, bikin saja dia terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Akhirnya, setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama, Turki Ottoman akhirnya bubar dan berganti menjadi Republik Turki yang sekuler. Sebuah bank sentral ala Rothschild pun didirikan di Republik Turki, tak lama setelah Republik Turki yang sekuler dilahirkan. Sedangkan, daerah-daerah jajahan Turki Ottoman pada melepaskan diri satu persatu. Hanya bersisa negara Turki yang kecil yang sekarang ada di peta benua Eropa. Yang kedua, untuk menggulingkan kekaisaran Rusia dan melahirkan komunisme. Sebelum Rusia berdiri menjadi negara republik seperti sekarang ini, Rusia adalah negara kekaisaran yang pemimpinnya bergelar Tsar. Kekaisaran Rusia menganut ideologi monarki absolut, di mana Tsar bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pengganti Tsar adalah tsar-tsar lain dari garis keturunan mereka sendiri, layaknya negara monarki pada umumnya. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Rusia ikut berperang membela blok sekutu. Tapi akibat perang ini, kekaisaran Rusia kehabisan uang, sehingga krisis moneter pun terjadi. Rakyat yang marah dan kesusahan hidup akibat krisis mengadakan revolusi besar untuk menggulingkan kekaisaran Rusia sebagai bentuk kemarahan mereka. Revolusi ini disebut sebagai revolusi Bolshevik yang memanfaatkan kemarahan kaum proletar Rusia atau kaum buruh atau pekerja yang merasa hidup tertekan di bawah krisis. Dalam revolusi ini, Tsar Rusia terakhir saat itu berhasil dibunuh. Berikut anak dan istrinya tak luput dari pembantaian sadis. Setelah kekaisaran berhasil digulingkan, Rusia berubah menjadi Uni Soviet dan lahir sebagai negara republik. Kemarahan kaum pekerja di Rusia mengawali munculnya paham komunisme dengan logo yang khas, palu arit, yang melambangkan alat-alat yang biasa dipakai oleh pekerja atau buruh. Dalam buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia disebutkan, Rusia memang dibuat terlibat dalam Perang Dunia Pertama hingga bangkrut
karena pernah melakukan dua dosa besar kepada elit bankir global, khususnya klan keluarga Rothschild. Dosa apakah itu? Yang pertama, Tsar Rusia di tahun 1863 yang bernama Tsar Alexander II membantu Abraham Lincoln berperang melawan intervensi elit bankir global lewat perang sipil di Amerika Serikat. Elit bankir global atau keluarga Rothschild mendanai pasukan Prancis dan Inggris untuk mengintervensi perang sipil yang meletus di Amerika Serikat. Rusia membantu Abraham Lincoln melawan dan meredakan perang tersebut. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang menolak pendirian bank sentral ala Rothschild di Amerika Serikat. Menurutnya, tidak seharusnya keuangan negara adalah hasil berhutang kepada sekelompok bankir swasta yang kaya. Di bawah kepemimpinan Abraham Lincoln, Amerika Serikat berhasil mencetak uang sendiri tanpa hutang ke bankir swasta manapun. Keputusan Abraham Lincoln ini membuat elit bankir marah dan membenci siapa saja yang membantu Abraham Lincoln, termasuk Tsar Alexander II dari Rusia. Tanpa bank sentral di Amerika Serikat, Rothschild akan kehilangan keuntungan. Yang kedua, Tsar Alexander II dan seluruh keturunannya menolak klan Rothschild mendirikan bisnis bank sentral di negaranya, Rusia. Padahal Rusia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang berlimpah. Tentu potensi keuntungan dari bisnis bank sentral di sana besar. Tapi, Tsar Alexander II tidak mau keuangan negaranya disuplai dan dikontrol oleh bankir swasta. Apalagi sifatnya adalah hutang berbunga. Kegigihan dinasti Tsar menolak pendirian bank sentral ala Rothschild membuat para elit bankir membenci Tsar Rusia sampai mati. Rusia kemudian dirancang agar terlibat dalam Perang Dunia Pertama sampai uangnya habis untuk mendanai perang. Setelah Rusia menjadi krisis, rakyat dari kaum bawah seperti buruh dan pekerja dibangkitkan kemarahannya agar mau menggulingkan kekaisaran Rusia dan mendirikan negara Rusia baru yang demokratis dan dipimpin oleh presiden baru yang memang sudah disiapkan oleh para bankir. Terbukti setelah kekaisaran Rusia runtuh dan keluarga Tsar Rusia terakhir dibunuh dengan kejam, Bank Sentral ala Rothschild segera didirikan setelah Republik Uni Soviet lahir. Uni Soviet adalah bentuk baru negara Rusia. Yang ketiga, mendirikan pemerintahan satu dunia atau New World Order, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations sebenarnya adalah pendahulu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations. Tujuan utama pendirian LBB ini adalah untuk membuat seluruh dunia berada dalam satu pemerintahan, dengan kelompok 1% elit global berada di balik layar Liga Bangsa-Bangsa dan mengendalikannya secara tidak langsung. Perang Dunia I diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles di Prancis pada tahun 1919. Dalam perjanjian ini diatur beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, perjanjian ini mengatur berapa biaya reparasi perang yang harus dibayarkan oleh Jerman sebagai pihak yang kalah kepada pihak pemenang perang atau blok sekutu. Akibat kekalahan perang ini, Jerman sampai krisis dan bangkrut. Kedua, perjanjian ini mengatur daerah-daerah mana saja yang harus diserahkan oleh pihak yang kalah perang kepada pihak yang menang perang. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang berkedok sebagai organisasi penjaga perdamaian dunia, sama seperti PBB sekarang, padahal sebenarnya adalah bentuk baru dari pemerintahan satu dunia atau New World Order, di mana seluruh dunia harus tunduk kepada Liga Bangsa-Bangsa. Setiap negara boleh-boleh saja berdaulat, boleh-boleh saja merdeka, asalkan mereka tunduk pada resolusi atau keputusan pemimpin tunggal mereka, yakni Liga Bangsa-Bangsa. Tapi, Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal menata seluruh dunia dalam satu pemerintahan global. Amerika Serikat sebagai negara yang besar dan maju, ternyata tidak mendukung berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Akibatnya, Liga Bangsa-Bangsa tidak mendapatkan dukungan dana yang cukup. Karena Liga Bangsa-Bangsa gagal membentuk dunia dalam satu pemerintahan baru atau New World Order, maka Perang Dunia Kedua pecah dan membuat seluruh dunia terlibat dalam pertumpahan darah yang mengerikan. Adakah yang curiga, kenapa Perang Dunia Kedua jaraknya tak begitu lama ya dengan Perang Dunia Pertama?
Setelah Perang Dunia Kedua selesai, New World Order berhasil didirikan dengan pemimpinnya yang bernama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.